Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak soleh-soleha ibu? Masih tetap semangat atau sudah pada bosan di rumah? Karena belum bisa bertatap muka dan bertemu dengan teman-teman yang lain. Kita sama-sama berdoa ya nak. Semoga wabah yang menjangkit di permukaan bumi ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ingat, anak-anak soleh-soleha ibu harus tetap semangat untuk menuntut ilmu dan mengerjakan segala tugas yang diberikan oleh guru. Dan jangan pernah melawan orang tua, dengarkan nasihatnya. Ya nak, semoga anak-anak soleh-soleha ibu selalu dilindungi oleh Allah, selalu dibimbing, dan selalu melakukan kebaikan di rumah. Oke, buat anak-anak soleh-soleha ibu, tetap semangat. Iya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa. Sama-sama kita berdoa ya nak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah, Rabbi zidni ilmu warzuqni fahman wa amalan solihah. Amin ya rabbal alamin. Iya, minggu lalu kita belajar tentang, ayo apa? Masih ingat anak-anak soleh-soleh ibu? Iya, tentang al-alim. Apa arti al-alim? Allah maha mengetahui. Ya. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang As-Sami. Iya, As-Sami dan Al-Alim selalu bersamaan apabila di dalam Al-Quran. Ya, As-Sami terlebih dahulu, baru Al-Alim. Ya, As-Sami merupakan salah satu nama-nama Allah yang baik. Masih ingat apa nama-nama Allah yang baik disebut dengan apa? Iya, Asmaul Husna. Asmaul Husna berjumlah berapa? Anak-anak soleh-soleh ibu? Berjumlah 99. Ibu mau tanya, apakah anak-anak soleh-soleh ibu sudah membuka Al-Quran, melihat lafal-lafal yang terdapat di dalam Al-Quran, nama-nama Allah yang baik sebanyak 99. Sudah anak-anak soleh-soleh ibu? Iya. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang As-Sami. Iya, As-Sami merupakan salah satu nama-nama Allah yang baik yang berjumlah 99. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu harapkan anak-anak soleh-soleha ibu dapat memahami makna dari As-Sami atau Allah Maha Mendengar dan dapat melafalkan Asmaul Husna. As-Sami'. As-Sami' Allah Maha Mendengar. Iya. As-Sami' atau Allah Maha Mendengar merupakan salah satu nama-nama yang baik bagi Allah atau disebut dengan Asmaul Husna. As-Sami'. Coba ayo anak-anak soleh-soleh ibu sama-sama mengucapkan lafal As-Sami'. Ya, 1, 2, 3. As-Sami' Allah Maha Mendengar. Sekali lagi. As-Sami' Allah Maha Mendengar. Iya. Allah Maha Mendengar artinya Allah mendengar segala sesuatu dengan sempurnanya, tanpa batasan, ya. Baik itu yang nyata, yang tampak, maupun yang tersembunyi, yang terdapat di dalam hati kita, ya. Baik itu yang jelas maupun yang samar, baik itu yang lahir maupun yang batin. Berarti Allah mengetahui segala sesuatu apa yang diucapkan oleh manusia, baik itu yang terucapkan langsung maupun yang ada di dalam hati atau batin manusia. Allah selalu mendengar bisikan hambanya yang memohon dan berdoa kepadanya. Ud'uni istajibu lakum. Berdoalah kamu, Allah akan mengabulkannya. Berarti walaupun orang lain tidak mengetahui apa yang kita mohonkan kepada Allah pada saat kita melaksanakan sholat dan berdoa,
tapi Allah mengetahui apa yang hambanya mohonkan kepadanya. Ya, berarti setiap selesai sholat maka mohonkanlah kepada Allah. Insya Allah Allah akan mengabulkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar bisikan hati orang-orang yang bersujud. Pada saat kita bersujud, hanya kita yang mengetahui apa yang kita inginkan. Kemudian ungkapan rasa syukur kita kepada Allah, hanya kita yang mengetahuinya. Ya, dan Allah, orang lain tidak mengetahui, tapi Allah mengetahui apa yang terdapat di dalam hati, ucapan, bisikan dari seorang hambanya. Allah selalu mendengar segala bisikan dan ucapan manusia walaupun bisikan itu dirahasiakan. Misalkan ada 3 orang, ya. Kemudian 2 orang teman ini sedang membicarakan teman yang satunya. Ya. Teman yang sedang dibicarakan ini tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan, tetapi Allah mengetahuinya. Ya. Penjelasan tentang bahwa Allah Maha mendengar apa yang diucapkan oleh manusia, baik itu yang baik maupun yang buruk, dan bahkan Allah tidak menyukai apa yang diucapkan manusia, perkataan-perkataan yang buruk, yang jelek, yang menceritakan orang lain. Hal ini dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 148. Anak-anak soleh-soleha ibu, ada yang sudah bisa membaca ayat Al-Quran? Iya, kalau bisa sama-sama kita baca ya nak. Ya, kita awali setiap membaca ayat-ayat Al-Quran diawali dengan membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan membaca basmalah. Sama-sama kita bacakan ya anak-anak soleh-soleha ibu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita baca ya nak. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an alima. Yang artinya Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang-orang yang dizalimi, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Berarti kita dilarang untuk berkata buruk, menceritakan orang lain, ya, berkata kasar kepada orang lain, karena Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui apa yang diucapkan, apa yang dilakukan oleh manusia atau hambanya. Kemudian bagaimana sikap kita setelah kita mengetahui bahwa Allah itu Maha mendengar? Ya, yang pertama, selalu berhati-hati pada saat kita berbicara. Berarti kita harus berhati-hati pada saat kita ingin menyampaikan sesuatu. Apakah yang kita sampaikan itu sesuai atau layak? Ya, apakah tidak menyinggung hati orang lain, tidak menyakiti hati orang lain? Ya, karena Allah selalu mengawasi segala perbuatan, perkataan, sikap manusia atau hambanya. Kemudian selalu mendengarkan hal-hal yang baik. Misalkan kita mendengar pengajian, ya, mendengarkan ceramah sebagai motivasi bagi diri kita. Kemudian selalu mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengarkannya saja kita mendapat pahala, apalagi kita membacanya. Ya, 1 huruf 10 pahala. Kalau lebih dari 10, sudah berapa banyak pahala yang kita lakukan, ya, yang kita peroleh. Maka sikap kita harus mendengarkan ayat-ayat Allah, ya, setelah kita mengetahui bahwa Allah itu Maha mendengar. Kemudian mendengarkan hal-hal yang baik sebagai motivasi, sebagai dorongan, sebagai semangat dalam menjalani hidup ini. Kemudian selalu menghindarkan dari perilaku dan ucapan yang tidak baik, ya. Karena apabila kita mengucapkan sesuatu yang tidak baik, ya,
pada orang lain, maka dapat menimbulkan permusuhan, pertengkaran, ya, sehingga kerukunan di antara kita akan terpecah, ya. Misalkan kita punya teman yang selama ini sudah dekat, tetapi karena ucapan yang kita sampaikan kepada orang tersebut, kepada teman kita tersebut menyakiti hatinya, akhirnya kita jadi permusuhan. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang seperti itu. Tugas untuk anak-anak soleh-soleha ibu. Nanti tulis di buku tulisnya. Dan ya, pesan ibu jawab dengan sejujur-jujurnya. Ya nak, misalkan contoh nomor 1. Aku berhati-hati dalam berbicara. Selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah sama sekali. Ingat ya nak, Allah selalu mengetahui, selalu mendengar apa yang kita lakukan. Kemudian, nomor 2, aku mendengarkan hal-hal yang baik. Selalu, sering, kadang-kadang, atau bahkan tidak pernah. Ya, iya. Seperti mendengarkan nasihat dari guru, itu suatu hal-hal yang baik. Mendengarkan nasihat orang tua, itu juga perbuatan yang baik. Kemudian yang nomor 3, aku mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan ada mendengarkan hafalan surah, ya, itu juga pernah dilakukan kadang-kadang, selalu, atau sering. Nanti dipilih ya nak salah satu. Ingat ya, jujur, harus jujur. Kemudian yang keempat, aku menghindarkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik, iya atau tidak, ya. Kemudian kalau seandainya setelah memilih salah satu, misalkan nomor 1, aku berhati-hati dalam berbicara. Pilihannya kadang-kadang. Nah, setelah kita mengetahui bahwa Allah Maha mendengar dan pada saat kita bermain atau dalam kehidupan sehari-hari kita jarang berhati-hati dalam berbicara, setelah mengetahui bahwa Allah Maha mendengar, maka kita harus mengurangi perkataan-perkataan yang tidak baik karena kita sudah mengetahuinya. Ya nak? Kemudian soal yang selanjutnya, tarik garis, ya pilih jawaban yang tepat pada bagian sebelah kanan. Ya, contohnya nomor 1, As-Sami, ya artinya Allah Maha mendengar. Yang kedua, harus dihindari. Apa yang harus dihindari? Dari ke-6 kalimat di bagian sebelah kanan. Iya, ternyata ucapan yang tidak baik, nanti di garis bawahi. Terima kasih buat anak-anak soleh-soleha ibu. Ingat ya pesan ibu. Selalu berkata yang baik. Selalu menghindari perkataan-perkataan yang buruk. Pada saat kita ingin berbicara, kita ingat dulu apakah yang kita ucapkan itu sesuai atau tidak menyakiti orang lain. Baru kita sampaikan. Selalu mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dengan baik. Selalu mendengarkan hal-hal yang baik seperti ceramah, nasihat orang tua dengan baik. Ibu yakin anak-anak soleh-soleha ibu dapat menjadi anak-anak yang baik, dapat menjadi anak yang soleh, menjadi soleha, menjadi kebanggaan orang tua. Terima kasih buat anak-anak soleh-soleha ibu. Tetap semangat belajar di rumah ya nak. Jangan malas-malas ya. Iya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga pelajaran ini membawa keberkahan bagi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan ibu tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.